Dokter, sedikit aja dok. Dok, gimana dapatnya dok? Gimana dok? Sedikit dok. Seperti sudah tersangka seperti apa dok? Tapi dia lari tunggang langgang begitu menghadapi dokter. Tapi di medsos, luar biasa kencengnya dia di medsos. Ya, kenapa orang ini yang dokter hadapi sangat manipulatif? Ya. Tantang dia, katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muhabbala. DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Mengatakan kebenaran gitu loh, kok ternyata bisa ditersangkakan. Jadi diduga memang adanya gerakan dari DRL untuk melakukan upaya barter, mencabut PMJ. Dokter dipaksakan untuk bisa mencabut PMJ dan dia akan mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan. Dokter katakan tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan berharap atau berhalusinasi itu akan terjadi. Jadi kalau misalnya doktif, ya, doktif lebih serius lagi, ya, lebih fokus ya. Karena di sini juga doktif ada serangan juga, laporan dari itunya DRL-nya ya, juga Ki. Saling lapor kan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan Yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Ini untuk kabar viral. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak. Ya. Ki Macan, kabar viral ini mengenai doktif dan DRL. Ya. Ini gimana nih Kiki? Kira-kira nih Kiki? Nanti kita akan lihat apakah doktif bisa mempenjarakan Dr. Richard Lee. Ya, tapi sebelum saya menerawang lebih dalam, ya, seperti biasa, saya mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin, ya Dan juga dibersihkan dari semua energi-energi negatif Amin. yang ada dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan kembali aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa ya, saya akan mencoba menerobos dimensi portal ya tentang dokter detektif melawan musuh bebuyutannya yaitu Dr. Richard Lee. Yang saat ini Richard Lee sedang menjadi tersangka atas laporan dari doktif. Tapi sudah dimasuk tersangka, tapi masih dibebaskan ya. Karena dari pihak kepolisian berapa jam melakukan ini, nggak langsung dilakukan penahanan karena si Richard Lee katanya sedang sakit. Benar atau tidak? Banyak yang akan dikupas nih Gigi ya. Nah, tapi ya nggak usah marah ya. Ini kan kalian ibaratnya ini udah menjadi kabar viral, semua masyarakat Indonesia mengetahui ya. Konsumsi publik. Udah jadi konsumsi publik Kalau ya. tidak mau menjadi konsumsi publik, jangan mau jadi public figure. Langgin niku leres Gigi ya. Jangan dikit-dikit pencemaran nama baik, dikit-dikit pencemaran nama baik ya. Nah,
Ini kan dari sisi spiritual, di mana yang tak terlihat atau yang sengaja kalian sembunyikan itu tidak bisa tersembunyikan, akan terbongkar oleh kartu-kartunya Ki Macan ya. Mas Jawi ingin tahu lebih lanjut juga nanti ya, kira-kira kebenarannya seperti apa. Nah, kok nggak bisa ditahan karena kan ada gosip-gosip ya. Bahkan ada statement dari sebuah podcast yang mengatakan bahwa DRL kebal hukum katanya. Tahu sendiri kan Konohare ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana ini nanti? Nah, kira-kira bagaimana kartu-kartunya Ki Macan membongkar ini ya? Ya, sebelum saya menerawang seperti biasa, saya ingin menggunakan parfum Aura. Best seller sekali ini yaitu Jagat Semesta. Jagat Semesta ini perpaduan dari dua parfum ya, energi bulan purnama dengan sang jagat, sehingga saya menjadikan satu jadi Jagat Semesta. Ya, hari ini saya gunakan yang warna merah Merah ya. Gigi ya. Merah ini Yang hijau. melambangkan keberanian. Terus kalau yang hijau ini empati ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana bekerja sehari-hari. Dan juga saya menggunakan pada saat bertemu orang ataupun orang-orang baru. Karena bagus sekali. Selain membersihkan, juga melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif. Ingat ya, energi negatif itu menular tanpa kalian sadari. Bahaya. Jadi lebih baik dikelilingin tubuh kita dari tertularnya energi negatif. Karena apabila kalian menyimpan banyak energi negatif dalam tubuh, dampak efeknya adalah permasalahan. Betul. Nah, makanya kenapa kehidupan kalian selalu ada saja permasalahan. Masalah belum selesai satu kok muncul lagi. Ya, belum selesai nih satunya. Dan keuangan macet ya, dan juga rumah tangga selalu berantem, kerjaan amburadul, usaha amburadul. Itu adalah energi negatif yang sudah bersarang dalam tubuh kalian, yang mempengaruhi hati dan pikiran, yang mereka kelola itu semuanya. Ya, jangan sampai mereka energi negatif itu mempengaruhi pikiran kalian. Ya, jangan mau. Karena apa? Kalian yang punya badan, Betul. kalian yang punya jiwa. Badan dan jiwa kalianlah yang berhak untuk bahagia, bukan dari energi negatif. Bersihkan dari sekarang, walaupun tidak semua manusia bisa diselamatkan. Betul sekali. Karena kenapa? Yang tidak mau diselamatkan itu sudah banyak terpengaruh energi negatif. Sehingga apabila mereka ingin dibersihkan, tidak mau. Betul sekali. Biasanya kalau nggak mau bilang, saya memang seperti ini orangnya. Nah, itu hati-hati seperti itu, Gigi ya. Saya nggak bisa Dikasih tahu. tahu emang kayak gini. Saya Senggol dikit. saya langsung ngamuk. Itu nggak bisa. Ya, karena menjadi baik pilihan, Rek. Ini ya, aura wajah Banyu Mustika ya. Kandungan 75%-nya saya buat dari air biasa ya, dan 25%-nya ini ada air mawar ya, yang mana saya gabungkan. Tapi hebatnya dalam botol kecil ini adalah tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana apabila laki-laki yang makainya, dia akan berwibawa, berkarisma. Tapi kalau perempuan, inner beauty-nya akan keluar. Betul. Ya, terpancarkan. Orang lihat kalian nggak bosen, apalagi orang-orang baru. Ngoten ya, Kiyo. Nah, selain ini untuk menjaga kekinisan awet muda pun juga bisa. Ini bisa kalian gunakan kalau yang biasanya pakai skincare, setelah pakai skincare atau sebelum pakai skincare pun juga boleh ya, Kiyo. Nah, ini doa dulu ya, Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu Mustika Aura Wajah ini bisa kalian dapatkan. Maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Hubungi di admin 1 dan 2-nya Pintu Misteri. Ya, kita akan lihat apakah dokter detektif ya bisa mempenjarakan dokter Richard Lee. Betul. Kita akan buka 6 kartu sekaligus. 6 kartu Ki ya untuk membongkar nih Ki. Wah. Kira-kira bagaimana nih Ki ya? Oke, pasang surut. Ya, Satu. 6 kartu. 6 kartu yang sudah terbuka, dan mereka mengeluarkan berbagai kisah perjalanan
antara Doktif dan Richard Lee. Iya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ini melambangkan Dr. Richard Lee dan Doktif. Ya. Agak sedikit berat dari kartu-kartu ini, ya, sama seperti skenarionya dari permasalahan dari Nikita Mirzani. Oh, sama seperti skenarionya, Ki. Betul. Wow, sama skenario. seperti skenarionya seperti Nikita Mirzani. Enggak sat enggak. Tapi bagaimana muter-muter dulu Oke. dan hasilnya nothing. Oh. Ya, kita lihat ini. Nah, seorang wanita yang dikelilingin lingkaran dan seorang laki-laki yang sedang mengulurkan tangan. Artinya, ya, Dokter ini memang dikelilingin energi-energi baik ya. Doktif. Banyak netizen juga sangat berterima kasih kepada Doktif Doktif. atas pencerahannya Informasi selama ini. Betul. Tentang Produk-produk skincare. Ya. Ini apa namanya? DRL, Richard Lee. Richard Lee. Ya. Doktif ini sangat berat melawannya. Sangat berat. Karena Doktif tidak melawan manusia. Tapi Doktif tidak melawan manusia. Tapi melawan cuan. Melawan kekuatan uang. Nah, gitu Ya, Geki ya. Inilah. Jadi tidak melawan manusia, Tapi melawan kekuatan uang. Nah, Ya. ini dari kartu, dak oleh ngamuk. Tapi memang kenyataannya seperti ini ya. Ya. Ya, kita lihat di sini juga ya. Ada seorang laki-laki yang dikelilingi oleh serigala. Oh. Nah, tahu ya maksudnya ya. Jen. Dan ini lelaki dikelilingi seorang laki-laki berjubah. Iya. Dr. Richard Lee ini Oke. tidak berdiri sendiri. Oh, las. Ya. Mereka ini gerombolan sirkus. Ya, artinya maksud saya ya, Gerombolan sirkus. tidak berdiri sendiri. Justru Doktiflah berdiri sendiri, Masya Allah. melawan banyak orang. Makanya sama skenario kayak Nikita Geki ya. Ya, sama sekali. Ya, nih, Doktif sedang dikelilingi serigala. Ya, karena Richard Lee ini, ya, masih golongan mereka. Ratu Hidroquinon. Kui. Ya. Ratu Hidroquinon. Tahu sendiri Ratu Hidroquinon? Mereka mempunyai link-link untuk bintang-bintang. Bintang-bintang, kejaksaan. Nah, hakim. Ini hakim. Ini hakim. Aparat. Ya. Yang mana orang-orang yang pernah ikut campur ya di kasusnya Nikita Mirzani dapat tugas baru. Dapat tugas baru yaitu untuk menyerang Doktif dan membela Richard Lee. Ini dia. Nah, ini ya berarti ya kita akan dihadirkan dengan lagi dengan skenario-skenario yang seperti Kak Nikita Mirzani, dan hasilnya sangat membagongkan. Nah, ini mohon maaf nih Kiki Macan, ini sebuah hasil yang akan membagongkan nantinya gitu Kiki menurut Kiki Macan. Kiki Macan sendiri melihat tidak nih Kiki Macan bahwa tuduhan apa yang dilihat sama Doktif itu fakta atau mengada-ngada saja dari Doktif, Ki? Itu fakta, Mas. Fakta. Tapi fakta akan hancur, akan hilang dengan uang. Nah, ini karena malah yang dilawan apa? Mereka ini kan sedang di hadapan di negara Konoha. Betul. Dengan ladusing yang hanya menerima siapa bayaran lebih banyak. Siapa logistik terbesar. Logistik terbesar saya akan dampingi. Tapi kalau tidak ada logistik hanya melapor saja.
kecil harapan itu akan diputar-putar. Putar. Walaupun mempunyai bukti dan ini adalah sebuah kenyataan. Iya. Alah, ya segini kira Ya. Ki. Ya. Terus keadilan siapa yang harus kita andalkan nih Ki Macan? Nggak ada Ki. Ada. Ya. Ayah. Serigala itu akan bertaring kepada orang-orang yang duitnya nggak ada. Iya. Tapi serigala itu akan taringnya hilang Dengan kepada orang-orang yang Ya. uangnya ada. nah ini tadi. Tahu kan serigalanya siapa? Yang membuat keadilan tumpul ke atas, tajam ke bawah, retak di tengah. Iya, Nah itu ya Ki ya. seperti itu. Aduh, Jadi Doktif tidak berhadapan dengan manusia tapi dengan uang. dengan kekuatan uang. Dengan dan kekuatan sekelompok orang-orang yang mau Yang- dibayar. sekelompok orang-orang yang pernah berperan di skincare. Nah ini tadi, waduh, Ya. batu Bahkan mencrit ada. kita jangan bilang instansi ya. Jen. Bahkan ya mereka bisa menaklukkan yang bagian perizinan. Oh alah ya, tahu kan sendiri, ayo bagian perizinan. Ya. Kita flashback di kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Untuk mengetahui perizinan ini udah ada izin atau tidak, setengah mati kan dia, nggak Nah. mau muncul di persidangan tersebut. Lah ini sama persis pemainnya sama, pelakunya sama, bintang-bintangnya sama, berjubah hitamnya, berjubah di sidang pun sama. Tapi bukan hakim yang kemarin. Oh nggih, beda Tapi gitu ya. masih suruhan. Karena kan punya kastil juga di kehakiman itu sama aja mempunyai kastil juga, Rek. Jadi ratu hidroquinon ini bisa dibilang ya channelnya luas. Pasti ya Ki, yo, karena kan negara kita ini kan mohon maaf ya akan menjaga dan melindungi orang-orang yang Tuh. seperti itu. Melindungi mafia, Mafia, bandar, sama apa ya, judo. Aman. semua mafia itu. Tapi kalau rakyat nggak ada duitnya dibantai. Aduh, Jeki gimana dia deledel? Ya, lalu bagaimana Ki Macan? Waduh, berarti berat dong kasusnya seperti ini. Kalau seperti itu, Doktif aja yang mempunyai banyak teman lawyer, Lawyer. ladusing dibuat seperti itu. Apalagi kita yang hanya butiran debu, ya. Nah, kayak tadi aja kok kalau misal orang lain itu langsung ditindak loh. Anjir langsung langsung pakai Langsung baju ditindak. oren atau Tapi dengan adanya dia beralasan sakit, dia sedang membuat strategi baru. strategi baru. Ya, saya sebenarnya bisa melihat pada saat Ladusing itu sedang Press memberikan conference. ya. Satu, ngelabakan, dua, gugup, tiga, terdekte apa ya, terkonsep Terkonsep oleh untuk handphone baca. ya, dan empat itu hati-hati sekali. Jadi takut salah ngomong Yogi yo. Ternyata Selanjutnya pasang surut. Kasus ini akan gantung nantinya. gantung. Ya, kasus ini akan gantung, tapi kalau misalnya Doktif ya, Doktif lebih serius lagi, lebih fokus ya. Karena di sini juga Doktif ada serangan juga, laporan dari itunya DRL-nya ya, juga Ki. saling lapor kan ini ya. Dan tolong bantu untuk para warganet ya, netizen di luar sana, bantu kasus ini buat pelajaran seperti kasus Nikita Mirzani ya. Ya, anggap aja lah Doktif itu orang biasa seperti kita yang ingin membela para rakyat, konsumen masyarakat ya, konsumen ya. Biar tidak tertipu lebih dalam. Betul. Kita yang miskin semakin miskin, mereka yang kaya semakin kaya. Ya, semoga ada angin segar, ada orang-orang yang jujur, yang ingin membela kebenaran. Karena di Konoha ini, apabila kalian jujur dalam instansi tersebut, jujur, nggak mau ikut aturan
kenakalan, itu mereka akan dimutasi, Dimutasi, mereka disisihkan. akan dijauhkan, mereka akan disisihkan, mereka akan dimusuhi. Itulah prosedurnya. Gak naik jabatan ya, seperti itu ya Ki ya. Nah ini Ki Macan mohon maaf, sangat menarik sekali. Ki Macan bilang tadi bahwa yang dilakukan nggak jadi ditahan karena alasan sakit itu ternyata membuat sebuah strategi. Nah ngomong-ngomong untuk sebuah strategi nih Ki Macan, Ya. ini kan banyak sekali dari buzzer-buzzer yang Mas Jawir pernah baca. Ya. Nah ini kira-kira buzzer-buzzer ini benar-benar warga atau buzzer dari DRL ini kok serasa kayak membela si DRL nih Ki Macan. Ya, kita lihat ya. Yang di media sosial nih Ki. Vision, keinginan. Oh. Ya. Sama persis seperti kasus-kasus Nikita Mirzani. Ya, mereka tahu untuk memframing mengalihkan isu ya, dengan berita palsu, sehingga masyarakat terframing kalau dirinya benar dan Doktif itu salah. Oh, diputar balikan. Biasa. Ini metode-metode zaman dahulu, zaman penjajahan kita seperti itu. Betul. Ya. Besarkan isu itu, besarkan berita hoax itu, besarkan narasi itu, sehingga banyak masyarakat tuh percaya. Nah, sedangkan si Doktik ini nggak punya kekuatan, ya, nggak punya. Emang bukan nggak punya ya, tapi buat apa dia mau menggunakan buzzer? Betul. Ya, hanya mengandalkan itu tadi keadilan. Tapi sayang sekali, gading sudah retak, bahkan sudah hilang gading dari gajahnya, keadilannya. Betul. Nah ini sangat miris sekali ya Ki. Ya maaf sekali ya kalau Doktif nonton ini, perjuangan tetap akan menjadi perjuangan. Membela yang benar itu adalah tugas dari manusia yang benar. Nah, ini Mas Jawir yakin bahwa Doktif ini di sisi yang benar ya Ki ya. Dari kartu-kartunya Ki Macan pun juga mengatakan demikian. Tapi kembali lagi ya Ki ya, yang dihadapkan saat ini ya memang kenyataannya seperti ini. Ya Ki ya. Waduh. Nah ini kira-kira bagaimana nih Ki? Jika keadilan dari sisi manusia saja tidak bisa diandalkan, apakah ada keadilan dari Tuhan yang akan? Tapi biasanya ya orang-orang yang sudah berusaha untuk melakukan kebenaran, semesta akan membantu memberikan jalan itu. Insya Allah ya, amin amin ya, rabbal alamin. Paling ada 1, 2 orang yang akan tergerak, berdiri tegak untuk membantu itu. berada di Biasanya pihaknya seperti Doktif. itu. Wah semoga saja ya Ki ya, sama seperti Kak Nikita kan ada Kak Sindu waktu kemarin itu nggih. Nah ini ngomong-ngomong Kak Nikita, kira-kira bagaimana nih Ki? Ini sebenarnya saya sudah tahu nih ceritanya nih. Ceritanya Ya, tapi kalau misalnya saya ceritakan di sini, Nggih. nanti rahasia ini Akan didengar oleh bukan. Nanti rahasia ini akan membuat Nikita susah sendiri. Oh. Ya. Ini rahasia besar Rahasia besar yang dia punya, oh Kak Nikita. ya, yang publik tidak tahu. Oh ngoten Ki ya. Waduh. Berarti di belakang layar nanti kasih Ya. tahu ke Mas Jawir Ki Macan Ya. ya. Tapi hal Kalau baik misalnya ya. saya ceritakan Jadi ini, tidak perlu nggih. nanti berantakan semuanya. Oh jadi sesuatu yang sudah tersusun dengan rapi gara-gara pintu miskin nanti Ya. nggak jadi ini karena baik. Kalau gitu ini aja dulu deh Ki. Kok si ular lama nggak kelihatan Ki? Ular. Itu lagi mentalnya kena. Oh mentalnya kena karena Serangan hutang piutang. hutang piutang. Iya, serangan hutang piutang, omset menurun. Si abu-abu. Iya, karyawan banyak dipecatin. Nggih. Boleh nggak? Ada yang nggak dipecat tapi gaji setengah. Gajinya udah setengah. Ya, sudah hilang pamor. Udah hilang Itulah. pamor, abu-abu. Ya, kalian bisa, mereka bisa menang dalam strategi mereka, tapi Tuhan akan hancurkan sehancur-hancurnya di tempat mereka makan. Tuh dengerin ya. Nah. Begitu juga nanti kalau misalnya Richard Lee menang ya, dan akhirnya mempenjarakan Doktif, Doktif akan hancur juga. kau bisa menang, tapi Tuhan akan menghancurkan semuanya sumber kehidupanmu. Sumber kehidupan terbongkar semuanya. Ini benar atau tidak nih katanya Pak Hotman Paris? Nah, ada di podcast kayaknya mau. Betul Ki. Ya, itu betul. Ya, itu betul. Semoga aja speak up tuh orang-orang yang pernah dilecehkan. Iya, betul itu.
Ya, itulah cara orang untuk menutupin kebusukannya, tapi mencoba membuka aib orang lain. Oh, ngoten iki ya, padahal dia busuk. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan itu. Padahal. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan dari mulut dia, dari hati dan pikiran dia, karena dia sudah tahu di area-area apa aja yang harus dipertanyakan. Oh, alah. Orang anu Yogi ya, jangankan itu agama aja bisa saja dipermainkan dengan orang-orang yang hati busuk loh ya. Oh, gak ngejat ya. Tapi kalau di kartunya mengatakan demikian, mau bagaimana kalian ya? Sok tahu hatinya. Ya orang toh, tapi kan jangan mempermainkan sebuah agama, karena Indonesia kan marak dengan mengkamuflase sesuatu Yogi ya, berdalih sebuah agamis supaya mendapat dukungan. Tidak boleh seperti itu, Tuhan Maha tahu padahal. Betul. Ya, Cukup Yogi ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Ya, pesan saya di sini untuk Doktif, berjuang terus ya. Doktif, jangan khawatir. Saya tahu kamu melawan Kekuatan uang, bukan orang-orang besar ya, tapi kelicikan besar. Kelicikan yang besar. Mereka bisa bermain di belakangmu, ya. Dan hati-hati orang-orang yang sekitarmu yang saat ini sedang membelamu, itu ada orang dua pengkhianat, penyusup dari mereka. Jadi hati-hati sekali milih orang-orang hukum yang akan menghadapi di persidangan. Waduh, ini ada sebuah pesan penting yang mungkin si Doktif harus lebih wanti-wanti. Ini sosok yang di bidang hukumnya juga, Ki. Ternyata ada susupan 2 orang ya. Doktif hati-hati ya, ada susupan 2 orang yang berada saat ini sengaja di pihaknya Doktif tapi pengkhianat ya, Ki ya. Dan ini sudah benar ini ya. Jadi Doktif harus lebih hati-hati ya. Waduh, ini bahaya juga nanti rencananya si Doktif akhirnya dibocorkan. Nah, ini tadilah susah memang juga. Nggak hanya masyarakatnya, kalangan dari hukumnya, pihak aparatnya, sebuah instansi untuk itunya juga. Lawyer-lawyernya pun juga yang benar-benar untuk ini nggak ada. Kebanyakan hanya untuk uang ya, Ki ya. Ya. Semangat Doktif ya. Tuhan yang benar pasti akan berpayung dengan Tuhan ya. Apapun yang terjadi selama menyuarakan sebuah kebenaran, entah itu hasilnya seperti apa, Tuhan tidak tidur. Ya. Menang kalah, yang penting di jalan yang benar. Ya, karena zaman sekarang terkadang kebenaran akan dikalahkan oleh kelicikan seseorang, tapi tetap saja benar akan menjadi benar kok. Ya, semangatlah selalu untuk Doktif untuk memberikan informasi untuk masyarakat Indonesia agar lebih tahu mana produk skincare yang baik dan yang tidak. Terima kasih banyak Niki. Kalau begitu saatnya Mas Jawir mau men-spill saja untuk medianya Ki Macan ya. Kalau untuk skincare di luaran sana, yuk silahkan kalian dengan produk yang apa-apa silahkan. Tapi kalau skincare-nya Mas Jawir sama Ki Macan, Banyu Mustika Aura Wajah ya. Ini usianya Mas Jawir setengah abad, alhamdulillah sik kinyis-kinyis ya toh. Keriput-keripute ya ora muncul akeh, alhamdulillah ya, semua berkat Banyu Mustika Aura Wajah, karena ini ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Bahkan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ini dimanfaatkan oleh putri-putri kerajaan zaman dahulu loh, Rek. Dahulu tidak ada skincare. Raja-raja juga rempah-rempah, tapi untuk menyegarnya adalah Banyu Mustika. Nah, ini buat tadi kencang, cahayanya bersinar. Kinyis-kinyis nih ya. Ini maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan itu ada nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan untuk semua penontonnya Pintu Misteri, apabila order medianya Ki Macan sedangkan kalian tidak bisa memenuhi syaratnya, itu harus memberitahu sama adminnya ya. Jangan sampai kalian memberi syarat yang salah. Misalnya tanggal lahirnya kalian nggak tahu, kalian asal-asal saja. Nggak boleh seperti itu. Lebih salah alamat. Nanti salah alamat. Lebih baik jujur, karena nanti admin akan menanyakan lebih lanjut. Kalau memang benar-benar kalian tidak tahu solusi apa yang bisa kalian dapatkan agar masih bisa menggunakan medianya Ki Macan ya. Karena medianya Ki Macan
jurit-jurit yang diisikan pun juga enggak asal-asalan ya. Nih, Banyu Mustika Aura Wajah. Dan untuk kakak-kakak semuanya, apabila ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, itu boleh melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang. Silahkan kalian like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri. Komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis. Baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Dan untuk yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Untuk media-media Ki Macan yang lain monggo bisa dilihat di sini. Lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Dan jangan lupa, kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih peduli dengan negara tercinta kita, negara Indonesia. Mari kita lebih peduli pada wilayah-wilayah kita masing-masing. Kita jaga hutan kita jaga laut kita jaga gunung kita dari kerusakan yang dilakukan oleh para mafia-mafia ya. Karena jika terjadi sebuah kerusakan, kejahatan ya, kita membiarkan, sama saja bahwa kita itu orang yang jahat ya. Di saat Tuhan nanti memberikan azab, kita juga yang akan terkena azabnya. Ayo ya, rakyat Indonesia semuanya harus lebih peduli ya. Jangan sampai masa bodoh, karena saat ini negara Indonesia sedang berjuang melawan musuh dalam selimut bangsa sendiri, bangsa pengkhianat bangsa oknum-oknum yang merusak negara Indonesia, oknum-oknum para mafia, koruptor, elit-elit tikus, penguasa-penguasa yang sok NKRI, ternyata mereka pengkhianat bangsa. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan azab laknat untuk mereka semuanya. Azab laknat pedih untuk mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan cicit-cicit mereka. Semoga mendapatkan azab dan laknat pedih dari Tuhan Yang Maha Esa. NKRI Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kecil hari ini bisa menciptakan perubahan besar dalam hidupmu. Gitu ya Ki ya, perubahan itu tidak harus langkah besar, langkah kecil pun juga bisa membuat perubahan ya Ki ya. Yang penting melangkah saja dulu, berjuang saja dahulu. Semua bisa kamu dapatkan asalkan kamu berusaha. Betul sekali, berusaha ya Rek ya. Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.